program unggulan PMI betul nggak ada aswajanya di situ? Jelas Jelas ya. ya. Kenapa sampai ada aswaja Kenapa? di situ? Karena PMI itu kan lahir dari rahim NU. Kemudian PMI juga berprinsip bahwa setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan itu harus sesuai dengan prinsip aswaja sebagai manhajul fikr wal harokah. Wow, Jadi, keren. apa ya? Seorang aktivis dari Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Rosma, boleh tepuk tangan dulu dong buat Rosma. Salah satu kopli terbaik yang ada di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Baik. Iqmal, sehat? Aku baik juga sih. Sebaik-baiknya orang akan baik dalam hati juga gitu. Amin. Oke. Kopri, istilah kata bagi mahasiswi yang terjun di PMI, betul? Ya. Bisa dijelaskan itu apa kopri yang secara terperinci gitu, Beb? Kalau secara terperinci mungkinnya bakalan kelamaan gitu ya. Agak deket dong. Agak sekilas saja mungkinnya saya jelaskan terkait kopri. Apa sih itu kopri? Tadi sempat disinggung soal PMI. Kopri itu adalah kependekan dari Korps PMI Putri. Dan kopri itu adalah badan semi otonom dari PMII. Dan takutnya di sini ada apa ya? Ada gagal fokus ya. Takutnya PMI itu disamakan dengan PMI. Kalau PMI kan Palang Merah Indonesia. Betul. Kalau misalkan PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi Kopri ini adalah wadah khusus untuk para kaum perempuan supaya di dalamnya bisa lebih berkembang dan mendapatkan ruang gitu. Apalagi berbicara soal organisasi, Kopri itu kan memang sangat concern di bidang kesetaraan gender gitu. Dimana kan untuk saat ini dan emang sejak dulu juga di zamanan RA Kartini ketika masa perjuangan emansipasi wanita, anggap sajalah RA Kartini masa kini adalah Kopri gitu. Yang paling menarik tadi ada istilah kata PMI sama PMII. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang sangat tipis. Dan mungkin ada orang yang sebagian bilangnya itu adalah hal yang sama gitu. Tapi itu berbeda ya guys ya. Beda banget. Soalnya kan ngomong-ngomong masalah PMI ini, apa? Berapa tahun udah di PMI? Aku masuk di PMI itu pas awal banget masuk ke kampus. Jadi langsung login gitu. Langsung login ya. Langsung login. Perlu dibaptis. Langsung login itu tahun 2020 langsung masuk. Biasanya kan kalau aku nggak salah nih ya, dalam struktural PMI itu terutama yang di kampus biasanya itu setiap naik semester, apalagi kan mungkin sekarang kamu semester akhir ya, itu menjadi salah satu istilahnya kalau di PMI bilangnya apa ya? Jenjang kaderisasi. Mungkin yang semakin akhir semester otomatis dia itu akan menjadi istilah nama yang di komisariatnya itu sebagai pengelola gitu, Bu. Iya. Betul kan? Seperti ketua, mulai dari ketua BPH dan lain sebagainya. Betul nggak seperti itu? Iya, betul. Karena organisasi PMI itu adalah organisasi pengkaderan di mana ya orang-orangnya itu memang dicetak untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa tadi ketika bertanya masalah Rosma sekarang semester akhir, otomatis kan secara tingkatan di organisasi sama halnya seperti di akademik gitu, akan di situ-situ saja gitu. Dikarenakannya di PMI juga ada tingkatan atau jenjang kaderisasi dari mulai nih pertama kita masuk PMI itu ada yang namanya Mapaba. Mapaba itu masa penerimaan anggota baru. Kalau Pramapaba? Nah itu Pramapaba biasanya tiap kampus nggak sama sih, maksudnya ada yang mengadakan dan ada yang tidak. Nah untuk Kopri sendiri? Kopri, apakah setiap masuk PMI itu udah langsung otomatis jadi Kopri untuk perempuan? Betul, tapi ada keuntungan tersendiri ketika misalkan perempuan masuk ke PMI dan dia akan mendapatkan double pengalaman. Double pengalaman gitu. Kayak misalkan gini ya. Ketika masuk PMI itu kita Mapaba, otomatis kita juga jadi Kopri. Setelah Mapaba kita bisa ikutan SIG. SIG itu Sekolah Islam Gender. Itu salah satu. Satu lagi apa? Program unggulan PMI betul nggak ada aswajanya di situ? Jelas ya. Jelas ya. Kenapa sampai ada aswaja di situ? Karena PMI itu kan lahir dari rahim NU. Kemudian PMI juga berprinsip bahwa
setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan itu harus sesuai dengan prinsip aswaja sebagai manhajul fikr wal harokah. Wow, keren. Apa ya, setiap pikiran, setiap gerakan, tindakan yang kita lakukan itu tidak boleh keluar dari ranah aswaja yang berarti tadi. Salah satu program unggul dari PMI juga adalah salah satunya itu. Selain dari kesetaraan gender yang banyak disuarakan sama Kopri juga di situ ya. Oke, PMII. Kalau semisal PMII itu sama sih, nggak sama dengan organisasi mahasiswa atau pemuda yang lainnya. Terus apa yang membedakan antara PMII sama yang lain? Yang lain, aku nggak berani sebut merek ya, kayak HMI aku nggak berani gitu. Perbedaannya sih persamaannya dulu kali ya. Persamaannya itu sama-sama organisasi kepemudaan. Dan perbedaannya terletak di selain nama jelas ya, gerakan, basis gerakan, kemudian prinsip yang dipegang di organisasi, dan masih banyak lagi itu dapur mungkin ya. Dapur ya. Itu dapur organisasi lah. Oke, ini kan bukan seperti closing sih ya. Ini kan baru tahun ajaran baru, istilah tahun akademik baru, otomatis banyak mahasiswa yang baru masuk. Apalagi kita sudah menambah prodi gitu kan. Ya harapan untuk Teh Rosma sebagai senior ini ya, senior di PMII. Manis ini. Bukan manis sih, harapannya apakah ingin mengajak teman-teman yang baru supaya lebih bisa masuk lagi ke PMII apa gimana gitu, atau ada program nggak nih setelah ini kan sebentar lagi momentum sudah otomatis yang kepengurusan sekarang kan akan lengser gitu, bukan lengser ya, akan purna kalau di PMII ya. Nah, untuk Rosma sendiri ini ada targetan nggak untuk menggait anak-anak sih, teman-teman mahasiswa yang baru ini supaya bisa masuk ke PMII? Jelas ada ya, karena arah gerak organisasi itu harus berprinsip gitu, dan kaderisasi itu penting sebagai jantungnya organisasi. Ketika tadi Kang Iqmal ini bilang gimana cara untuk merangkul teman-teman maba supaya bisa ikut PMI, saya rasa cukup sederhana. Ketika kamu ingin mengaktualisasikan diri, ketika kamu ingin berkembang, maka mari join pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oh, keren. Itu mungkin ya, kita kalau banyak bernarasi itu basi ya. Tapi kalau kita dibarengi dengan aksi, kita saling menganalisis, kita saling bergerak di lapangan, juga diskusi tentang teori dan lain-lain. Insya Allah Tridharma perguruan tinggi nih yang kita semua mahasiswa tahu, pendidikan, penelitian, pengabdian itu akan terasa ketika kita sudah mulai masuk ke PMII. Ini yang dipakai alma mater PMII bukan? Yang mana? Yang ini. Ini apa ya nih? Boleh sebutkan brand ini? Boleh. Yang saya pakai itu baju Koliterat. Koliterat itu komunitas literasi. Oh, jadi boleh ya berorganisasi di lain selain PMII gitu. Boleh. Selagi itu positif, it's okay, tidak masalah. It's okay. Gitu. Jadi sibuk sekali ya hidup Anda. Sibuk sih enggak ya. Kalau sekarang deh, apa? Ada berapa organisasi kampus deh di luar kampus loh ya? Yang di kampus ada berapa organisasi yang diikutin? Kalau bentar ini teh yang sedang atau yang sedang dong. Yang sedang. Kalau yang sedang saya aktif di himpunan prodi di KPI. Terus itu sih mungkin kalau untuk tahun ini karena of course PMII juga aktif. Ekstra. Maksudnya yang ada di lingkungan kampus aja deh semuanya gitu. 2 berarti. 2. 3. 3 lah. Itu apa yang dipakai? 4. Saya ikut himpunan prodi di KPI, terus di eksternal saya ikut PMII. Saya ikut Forum Mahasiswa Penulis sebagai ketua umum, terus saya juga di bendahara di komunitas literasi Kota Tasik. Capaian terbesar dalam berorganisasi sebagai selama ini gitu loh. Satu hal sih Kang, apa? Sederhana, pengalaman, karena itu tidak bisa dibeli. Pengalaman, mungkin karya tulis, karena ini kan salah satunya sebagai tulis. Oh iya, saya juga pernah dengar kalau Anda tuh pernah menjuarai salah satu bidang lomba tingkat Jawa Barat, betul nggak? Betul. Itu juara berapa? Juara 3. Kalau boleh tahu itu lombanya apa? Itu waktu itu lomba karya tulis ilmiah di Universitas Galuh Ciamis. Unigal ya? Iya. Unigal. Halo Unigal. Ada nih anak Unigal di sini yang jadi penonton kan? Oh gitu. Ada nih. Oh gitu. Tapi itu sih capaian yang menurut saya di tahun 2021 ya cukup menggembirakan. Tapi yang paling menggembirakan itu di 2023 sebenarnya. Apa? Masih di karya tulis sih waktu itu saya lomba di Pasuruan di Universitas Yudharta Pasuruan. Online nggak? Datang ke sana? Online, tapi penyeleksian itu di akhir ada seleksi presentasi secara online juga di depan juri-juri gitu kan. Biasa saya presentasi depan dosen, sekarang di depan juri meskipun online tapi terasa demam panggungnya tuh ketika saingan. Yang paling takut itu saingan sama UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Masalahnya sama-sama NU ya. Kebetulan juga waktu itu apakah udah jadi institut apa belum? Masih sekolah tinggi ya. Jauh banget gitu kan ya. Jadi ngerasa nervous banget gitu pas waktu. Tapi ya mungkin karena sudah rezekinya
goals lah gitu. Wow. Gitu. Plus buat Anda, keren banget dari aku. Bagian dari keharusan ya kan, kita mewarnai hidup sendiri gitu, jangan mau diwarnai sama orang gitu kan. Udah. Udah, semoga sukses ya selalu. Makasih atas waktunya. Good job untuk Anda ya. Siap Kang. Makasih. Ya, sama-sama.